Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di AK Channel, AK Bimbingan Belajar. Apa kabar adik-adik sekalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, di video kali ini kita akan melanjutkan materi pembahasan tipe-tipe soal ujian sekolah ya, untuk matematika kelas 9 SMP. Dan pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas tentang bab barisan dan deret geometri ya. Jadi sebelum itu silahkan di subscribe, di like, dan di share terlebih dahulu ya, serta bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan pembahasan materi-materi berikutnya. Baik, langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Di soal yang pertama ya, kita akan coba memahami pengetahuan dan pemahaman tentang barisan dan deret geometri ya. Untuk tipe soalnya seperti ini. Rumus suku ke N dari barisan bilangan 64, 32, 16, 8, dan seterusnya adalah. Untuk mengerjakan soal ini ya, adik-adik harus mencari rasionya dulu. Berarti di sini kan 64, 32, 16, 8, dan seterusnya ya. Berarti rasionya itu kan 32/64 ya, karena U2 dibagi U1 kan. Berarti kalau disederhanakan menjadi sama-sama kita bagi 32 ya, menjadi 1/2. Dan untuk menentukan rumusnya, kita tulis dulu rumusnya ya. UN sama dengan A dikurangi R pangkat N dikurangi 1 ya. Untuk rumus UN-nya berarti di sini kita tulis dulu UN sama dengan A-nya adalah 64 dikurangi rasionya itu adalah setengah ya. Berarti di sini setengah pangkat N dikurangi 1 ya. Nah, maka di sini untuk UN sama dengan, nah kita lihat di sini untuk penyebut rasionya kan 2 ya. Berarti 64 ini juga kita harus uraikan dalam bentuk pangkat ya. Berarti di sini 2 pangkat berapa yang sama dengan 64? Berarti kan 2 pangkat 6 ya. Berarti 2 pangkat 6 dikurangi. Nah, ini kita kali silang ya. Berarti jadi 1/2 pangkat N dikurangi 1 ya. Nah, berarti di sini UN sama dengan, nah, sini kan berarti kita kali silang ya. Kita kali silang. 2 pangkat 6 dikali 2N min 1 ya, berarti kita kali silang 2 pangkat 6 dibagi 2N min 1 ya. Maka di sini UN sama dengan, nah kalau pembagian yang sama gini kan berlaku hukum seperti ini ya. A pangkat N dibagi A pangkat M ini sama dengan A pangkat N dikurangi M gitu kan. Nah, berarti di sini 2 ya. Nah, atau biar gampangnya ya, sini kan 2 pangkat 6 ya, berarti 2 pangkat 6. Kalau dia naik ke atas ya, dari pembilang dari penyebut menjadi pembilang ya, berarti tanda untuk pangkatnya berubah ya. Yang N ini yang tadinya positif jadi negatif, berarti jadi negatif N ya. Terus yang min satunya kalau naik ke atas ya, yang tadinya negatif jadi positif ya, berarti jadi ditambah 1. Berarti UN sama dengan 2 pangkat 6 ditambah 1 adalah 7 dikurangi N ya. Jadi rumus UN-nya adalah 2 pangkat 7 dikurangi N. Berarti jawabannya B ya, adik-adik ya. Oke. Lalu soal berikutnya masih tentang pengetahuan dan pemahaman. Jika suku pertama barisan geometri 16 dan suku ketiga 36, maka besar suku ke-6 adalah. Untuk mengerjakan soal nomor 2 ya, di sini diketahui bahwa U1-nya 16, U3-nya adalah 36, yang ditanyakan U6 ya. Berarti kita cari rasionya dulu adik-adik ya. Untuk cari rasionya ya, di sini kita bikin perbandingan U3 banding U1 ya. Berarti sama dengan U3-nya 36, lalu U1-nya 16. Dari U3 ke U1 ya, itu kan loncatnya berapa kali dari U1 ke U3? Berarti kan 2 kali ya. Berarti di sini R-nya pangkat 2 karena loncatnya 2 kali ya. Berarti di sini R pangkat 2 sama dengan 36/16. Karena kita mau nyari R ya, berarti kita cari R-nya. Yang ininya kita akarkan. Berarti akar 36/16. Maka R sama dengan akar 36 berapa?
ya. Lalu akar dari 16 berapa? 4 ya. Jadi rasionya sama dengan 6/4 ya. Nah, yang ditanya di sini adalah U6. Maka U6 sama dengan A dikali R pangkat 5 ya. Kenapa pangkat 5? Karena N dikurangi 1. 6 dikurangi 1 kan 5 ya. Berarti A-nya berapa? A-nya 16. Karena kan U1 ya. Dikali R. R-nya adalah rasionya. Rasionya adalah 6/4 ya. Pangkatnya berapa? Pangkat 5 ya. Berarti sama dengan di sini 16 dikali 6 pangkat 5, atau supaya tidak terlalu besar menghitungnya ya, 6/4 nya kita sederhanakan dulu ya adik-adik ya. Berarti kita sama-sama bagi 2 ya, kita sama-sama bagi 2, kita bagi 2 berarti jadi 6 bagi 2 adalah 3, 4 bagi 2 adalah 2 ya. Berarti di sini kita carinya adalah 3/2 akar 5 ya. Berarti sama dengan 16 dikali 3 pangkat 5 berarti 243 per 2 pangkat 5 berarti 32 ya. Nah, berarti sama dengan, nah ini kita bisa sederhanakan ya, 16 sama 32 kita sama-sama bagi 16 bisa ya. Berarti di sini 16 bagi 16 1, lalu 32 bagi 16 adalah 2. Berarti di sini 243 dibagi 2 ya. Berarti sama dengan 121,5 ya. Atau 121 1/2 ya. Karena kan 0,5 itu sama dengan 1/2. Jadi jawabannya adalah B adik-adik ya. Oke. Soal berikutnya masih pengetahuan dan pemahaman barisan dan deret geometri. Dari barisan geometri diketahui suku kelima adalah 48 dan suku ketujuh adalah 192. Jumlah 10 suku pertama adalah, nah berarti ini tentang deret geometri ya. Karena di sini yang ditanyakan adalah jumlah 10 suku pertama. Berarti kita harus mencari R dan N, rasio dan A ya, suku pertama ya. Cara untuk mencari rasionya seperti biasa ya, kita bandingkan antara suku yang besar dengan suku yang kecil. Berarti kan di sini diketahui U5 sama dengan 48. U7-nya sama dengan 192. Yang ditanyakan adalah S10 ya. Nah, berarti di sini kita cari rasionya. Kita bandingkan suku yang besar dengan suku yang kecil. Berarti U7 berbanding U5. U7-nya itu sama dengan 192 per suku kelimanya adalah 48 ya. Dari U5 ke U7 berapa kali loncat? 2 kali loncat kan? Berarti di sini R pangkat 2 karena 2 kali loncat sama dengan 192 dibagi 48 itu berarti 4 ya. Nah, berarti 4. Nah, di sini karena kita mau nyari rasio, berarti kita tulis R. R sama dengan, nah berarti karena pangkat 2-nya hilang, di sini harus diakarkan, akar 4. R sama dengan akar 4 adalah 2 ya. Nah, di sini R-nya sudah ketemu adalah 2 ya. Berarti sekarang kita cari A-nya ya. A itu kan suku pertama ya kan. Nah, untuk mencari suku pertama kita lihat antara U7 dengan U5 yang paling dekat dengan suku pertama U berapa? Berarti kan U5 ya. Berarti kita substitusikan di U5. Berarti U5 sama dengan A dikali R pangkat 4. Kenapa pangkat 4? Karena 5 dikurangi 1 kan. Berarti di sini U5-nya adalah 48 sama dengan A-nya yang dicari. R-nya adalah 2 pangkat 4 ya. Berarti 48 sama dengan A dikali 2 pangkat 4 itu adalah 16 ya. Nah, berarti di sini A sama dengan 48 dibagi 16 ya. Berarti A sama dengan 3 ya. Ya, karena 16 kali 3 itu 48 kan ya. Nah, di sini A-nya sudah ada, R-nya sudah ada. Baru kita nyari jumlah suku ke-10 atau 10 suku pertama ya. Berarti S10 sama dengan kita pakai rumus yang A dikali R pangkat N dikurangi 1
per R kurangi 1 ya. Atau biasanya kakak menghafalnya adalah Arni diperiksa ya. Arni diperiksa gitu ya. Jadi AR pangkat N dikurangi 1 per R dikurangi 1. Nah, kita masukkan angkanya. A-nya itu adalah 3 dikali R. R-nya itu adalah rasio, berarti 2. Pangkat N. N-nya berarti 10 dikurangi 1 per R-nya adalah 10. R-nya adalah 2 ya. Dikurangi 1 ya. Berarti sama dengan 3 dikali 2 pangkat 10 itu adalah 1024 ya. Dikurangi 1 ya. Per 2 kurangi 1 adalah 1. Berarti di sini 3 dikali 1023 ya. Berarti sama dengan 3 kali 3 9, 2 kali 3 adalah 6, 3 kali 0 adalah 0, lalu 3 kali 1 adalah 3. Jadi jawabannya 3069. Jawabannya A ya. Oke, mantap. Lalu berikutnya kita masuk ke soal penalaran barisan dan deret geometri ya. Soalnya adalah Roni memiliki 4 ayam yang tiap bulannya bertambah menjadi 3 kali lipat. Jika tidak ada ayam yang mati, maka banyak ayam Roni selama 4 bulan adalah. Nah, di sini adik-adik jangan kejebak ya, supaya tidak terjebak. Coba kita permisalan ya. Di sini kan Roni memiliki 4 ayam, berarti U1-nya itu adalah 4 kan, U1-nya 4. Lalu di sini setiap bulan kan nambah 3 ya kan? Berarti rasionya adalah 3. Jika tidak ada yang mati, maka banyak ayam Roni selama 4 bulan ya kan? Berarti kan kita rasionya itu 4 kali kan. Nah, berarti di sini berarti harus ada U1, U2, U1 udah ada ya, U2. Ini kan baru rasio pertama. Lalu U3 ini rasio kedua, lalu U4 ini rasio ke-3, lalu U5. Nah, ini rasio ke-4. Nah, berarti kan 4 kali rasionya ya, atau 4 kali loncatnya ya. Jadi bukan berarti selama 4 bulan artinya dia nyari U4, bukan ya. Tapi kan U1-nya itu kan 4 ya. Berarti kalau 4 bulan berarti 4 kali loncat ya. Nah, berarti di sini kan 4 kali loncat dari U1 berarti ke U5 ya. Sampai sini paham adik-adik? Oke, nah untuk mencari U5 ya adik-adik, berarti di sini yang kita pakai adalah rumus A dikali R pangkat N kurangi 1. Berarti pangkat 4 ya. Nah, setelah itu adik-adik kita bisa langsung operasikan ya, karena R-nya juga sudah ada kan, R-nya dikasih tahu adalah 3 kan gitu ya. Berarti di sini untuk U5 sama dengan A-nya adalah 4, lalu R-nya adalah 3 pangkat 4 ya. Berarti di sini sama dengan 4 dikali 3 pangkat 4 itu ada 81 ya adik-adik. Berarti sama dengan 4 kali 1 adalah 4, lalu 4 kali 8 adalah 32. Jadi jawabannya 324. Jawabannya adalah A ya. Oke. Lalu berikutnya masih soal penalaran ya. Ada soal cerita. Ameba, mungkin amuba ini ya. Amuba akan membelah diri menjadi 2 setiap 15 menit ya. Jadi amuba 1 nih setiap 15 menit menjadi 2 ya. Jika mula-mula ada 30 amuba, maka banyak amuba selama 2 jam gitu kan ya. Nah, berarti kan awalnya itu ada 30 ya. U1-nya itu ada 30 amuba. Terus setiap 15 menit ya, 15 menit dia akan merubah menjadi 2 kan, membelah diri. Berarti yang tadinya 1 jadi 2 kan. Berarti yang tadinya 30 kalau dikali 2 jadi berapa? Jadi 60. Gitu aja seterusnya selama 2 jam ya. Nah, ditanyakan banyaknya amuba selama 2 jam. Berarti kan di sini kalau 2 jam itu sama dengan 120 menit kan ya, 120 menit. Dan di sini membelah dirinya setiap 15 menit sekali kan, berarti 120 menit ya dibagi 15 menit ya. Berarti 20 dibagi 15 kan 8, berarti 8 menit kan.
menit. Nah, atau sama saja 8 kali membelah diri gitu kan. Nah, berarti kalau 8 kali membelah diri ya, yang awalnya itu U1, berarti dari U1 ini loncat 8 kali ya. Ini kan loncat sekali 60 nih. 1 kali ya. Terus 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali, 7 kali, 8 kali, 9 kali. 8 kali ya, bukan 9 kali ya. Berarti kita hapus yang ininya. Nah, berarti di sini U berapa yang ditanyakan? Berarti di sini U1, U2, U3, U4, U5, U6, U7, U8 ya, U9. Nah, berarti yang ditanyakan adalah U9 adik-adik ya. Berarti kita langsung cari saja ya. U9 sama dengan A dikali R pangkat 8 ya, karena 9 kurang 1 kan 8 ya. Di sini A-nya adalah 30, kan yang pertamanya ya, berarti 30 dikali R. R itu rasionya berapa tadi? Membelah dirinya berapa kali? 2 kan, karena kan kali 2 ya, berarti rasionya adalah 2. 2 pangkat 8 ya. Berarti sama dengan 30 dikali 2 pangkat 8 berapa? 256 ya. Berarti di sini 30 dikali 256 ya. 3 kali 6 18 simpen 1. 3 kali 5 15 tambah 1 16 simpen 1. 3 kali 2 6 tambah 1 7 tambah nolnya 1. Jadi 7680 amuba. Jawabannya D ya. Mudah ya adik-adik ya. Kita lanjut. Soal nomor 6 masih penalaran barisan dan deret geometri ya. Seutas tali dibagi menjadi 5 dengan panjang masing-masing bagian membentuk barisan geometri. Jika potongan tali terpendek adalah 5 meter dan tali terpanjang adalah 80 meter, maka panjang tali semula adalah. Nah, berarti kalau soal ini adalah soal deret geometri, artinya dijumlah semua ya. Berarti kita harus mencari rasionya ya, karena kalau suku pertamanya kan sudah ada nih yang terpendek adalah 5 ya. Berarti di sini diketahui untuk U1-nya sama dengan 5 meter. Lalu untuk U5-nya ya, kan dipotongnya menjadi 5 bagian kan. Berarti untuk U5-nya sama dengan 80 meter ya. Berarti kita harus mencari rasionya dulu ya. Nah, kita untuk mencari rasio bisa kita menggunakan suku yang kelima ini ya. Berarti U5 itu sama dengan A dikali R pangkat 4 ya. Karena kan di sini U5. U5-nya ya adalah berapa? 80 sama dengan A dikali A-nya sudah ada ya. A-nya langsung saja kita tulis di sini. A-nya itu adalah 5 dikali R pangkat 4 ya. Maka di sini R pangkat 4 sama dengan 80 per 5. Maka R pangkat 4 sama dengan 80 dibagi 5 ya. Berarti 60 ya. Ya betul, 16 bukan 60 ya. 16 ya. Karena kita mau nyari rasio ya, berarti kita cari R. R sama dengan akar 4 dari 16 ya. Akar 4 dari 16 berapa? 2 ya. Nah, karena yang ditanyakan adalah panjang tali nih. Panjang tali secara semula kan. Berarti yang 5 bagian ini kita jumlahkan semua. Berarti mencari S5 ya. Maka kita menggunakan rumus Arni diperiksa ya. Berarti A dikali R pangkat N dikurangi 1 dibagi R dikurangi 1. Arni diperiksa gitu ya rumusnya. Oke, kita masukkan angkanya. A-nya adalah suku pertama berarti 5 ya. R-nya sudah ada 2 berarti 2 pangkat N. Berarti pangkat 5 dikurangi 1 per R. R-nya 2 dikurangi 1 ya. Berarti di sini 5 dikali 2 pangkat 5 adalah 32 dikurangi 1 per 1 ya. Berarti sama dengan 5 dikali 31 ya. 5 dikali 1 adalah 5. Lalu 5 dikali 3 adalah 15
Jadi panjang tali semula adalah 155 meter ya. Oke, mungkin itu saja dulu ya adik-adik untuk pembahasan tipe soal bab barisan dan deret geometri untuk ujian sekolah matematika kelas 9. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di share ya. Serta bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan pembahasan materi tipe-tipe soal lainnya. Oke, semoga ujiannya sukses dan mendapat nilai yang memuaskan. Mohon maaf jika Kak Ferry ada penjelasan yang kurang berkenan. Kakak pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akad bimbingan belajar menjadi cerdas karena Allah.